Coba bayangkan sebuah skenario buruk belahan jiwamu, satu-satunya wanita yang kau cinta direnggut paksa tepat di depan batang hidungmu sendiri. Dia memohon sambil menangis agar kau menyelamatkannya, tapi tubuhmu kaku seperti batu. Kakimu gemetar hebat tak sanggup bergerak 1 mm pun karena kau terlalu lemah. Kau tak punya nyali apalagi kekuatan. Seperti kata penyihir agung itu, semua usaha sia-sia karena di dunia brengsek ini hukum rimba berlaku, kekuasaan adalah segalanya. Entah bagaimana bahkan penyihir hebat itu pun lenyap tanpa jejak. Ternyata kekuatan eksistensi murni berada jauh di atas segalanya, melampaui logika manusia. Hari terkutuk itu meninggalkan luka permanen di jiwa Aruta. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk satu tujuan, menjadi kuat. Lebih dari 60 tahun berlalu dalam obsesi itu. Segala cara haram maupun halal dia coba demi harta karun di penjara bawah tanah, paling mematikan sedunia. Tapi ironisnya justru di sanalah nyawanya melayang. Mati tanpa hasil setelah seumur hidup mengejar bayang-bayang kekuatan. Namun setelah napas terakhirnya dia mendapati dirinya berdiri menghadap Sang Pencipta. Siapapun yang memegang air mata dewa punya tiket VIP untuk bertemu Tuhan di akhirat. Sang dewa menawarkan opsi pensiun, istirahatkan jiwamu dalam kedamaian abadi, atau kembali menanggung penderitaan hidup selama 20 tahun lagi demi kesempatan kedua menyelamatkan nyawanya sendiri dan cinta sejatinya. Tanpa ragu dia memilih kelahiran kembali. Begitulah cara tokoh utama kita mendapatkan tiket emas kehidupan kedua, kembali ke titik nol saat dia baru saja lahir. Pemandangan yang bikin sesak dada, ibunya yang cantik berambut panjang dan ayahnya yang masih gagah berdiri di sana. Mereka masih hidup. Bertekad tidak membuang waktu sedetik pun, dia ingin langsung latihan keras saat itu juga. Tapi apa daya tubuh bayinya lembek seperti agar-agar, berdiri saja tidak becus. Tapi ada satu cheat yang tidak dia miliki di kehidupan sebelumnya, sebuah jendela sistem holografik yang menampilkan status dan keahliannya secara rinci. Hanya dia yang bisa melihat layar itu. Sekarang bocah yang usianya bahkan belum genap 1 bulan ini sudah berusaha keras untuk berbicara. Merasa dirinya jenius karena hampir bisa bicara, dia teringat momen saat dewa menyuruhnya memilih satu hadiah. Awalnya dia tak paham apa maksudnya. Dewa menjelaskan bahwa setiap bayi lahir dengan paket starter spesial. Ada yang dapat kebijaksanaan tak seimbang yang bikin otak encer. Ada juga bela diri rusak, sihir yang terlalu overpowered, atau bahkan karisma tak terbatas yang bisa memikat siapa saja. Bisa juga bakat jenius inventif. Dan yang terakhir, bakat misterius bernama penciptaan. Di kehidupan, lalu Aruda memegang kartu kebijaksanaan. Dewa bertanya apa dia mau kartu yang sama. Tapi tokoh utama kita ini punya rencana lain. Dia menunjuk bakat yang berbeda, penciptaan. Berbekal otak cerdas dari masa lalu, dia tahu 5 bakat umum di dunia ini. Tapi penciptaan itu barang langka yang belum pernah dia dengar. Karena dewa yang menyebutkannya pasti itu barang bagus. Begitu dipilih, hal pertama yang dia sadari adalah munculnya jendela sistem yang asing bagi penduduk dunia ini. Jelas ini fitur eksklusif dari bakat barunya. Selain misi menyelamatkan kekasih, dia juga punya hutang budi pada orang tuanya. Mereka tewas saat dia baru berumur 8 tahun. Ingatan itu sudah kabur karena waktu, tapi dia takkan lupa tragedi di malam ulang tahunnya yang ke-8. Serangan goblin biadab yang memporak-porandakan desa. Satu-satunya yang membekas adalah rasa perih saat melihat ayahnya mengorbankan nyawa demi memberi waktu bagi istri dan anaknya kabur. Itu pun belum cukup, ibunya terpaksa melempar Aruda jauh-jauh sambil berteriak histeris menyuruhnya lari. Sendirian dan tak punya pilihan, bocah itu berlari sekuat tenaga. Dan kita semua tahu, goblin adalah makhluk bejat dengan nafsu menjijikan. Kalian bisa membayangkan sendiri horor apa yang terjadi pada ibunya setelah Aruda lolos. Tapi cukup melodramanya, sekarang kita masuk ke ronde kedua kehidupan. Dia akan merombak takdir. Langkah pertama, jadi kutu buku demi menaikkan statistik kecerdasan dan kekuatan mental secara masif. Dia belajar gila-gilaan sampai ibunya takut anaknya stres. Sambil iseng menggoda ayahnya, dia diam-diam melatih kapasitas mananya. Sementara bocah seusianya masih sibuk makan tanah. Dan coret-coret gak jelas di tanah, bocah ajaib ini malah latihan parkur. Anak-anak lain cuma bisa melongo melihat aksinya. Statistik kelincahan dan skill menghindarnya meroket tajam. Pola latihan gila ini terus berlanjut. Setiap kali Aruto membuka potensi baru, waktu serasa terbang. 8 tahun berlalu secepat kedipan mata, dan kini Aruto duduk santai di bawah pohon. Memoles bakat bawaan dan skillnya yang kekuatannya makin ngeri. Lamunannya buyar saat ibunya pulang ke rumah.
Ibu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 dengan heboh. Saking senangnya dia memeluk sang putra begitu erat sampai Aruto takut tulang rusuknya bakal patah. Ayahnya dengan narsis menyombong kalau wajah ganteng Aruto itu warisan genetiknya, lalu mengumumkan kalau latihan tempur Aruto dimulai sekarang juga. Ide yang langsung disetujui sang ibu. Wanita itu memberi selamat lagi sambil mengingatkan jadwal penting nanti sore kunjungan ke gereja. Aruto mengangguk paham. Sudah jadi tradisi wajib bagi bocah yang menginjak usia 8 tahun untuk menerima gelang khusus. Gelang ini fungsinya mirip KTP di dunia fantasi. Dan sekarang giliran Aruto yang harus mengambil jatahnya. Pendeta menyuruh Aruto mengulurkan tangan. Berdiri tegak di tengah gereja Aruto menurut saja saat pendeta memasangkan gelang sihir itu. Sebagai bukti sah identitas di pergelangan tangannya. Lebih baik kau merantau ke kota besar dengan ini. Saran sang pendeta, awas jangan sampai hilang ya. Dengan gelang terpasang manis batin Aruto berteriak akhirnya. Namun fokusnya segera beralih pada para goblin sialan itu. Pasukan monster yang dijadwalkan meratakan desa ini dalam beberapa jam lagi. Mata Aruto mulai basah tapi dia tahu ini bukan waktunya cengeng. Saat penentuan telah tiba. Mengingat betapa lemahnya dia dulu, Aruto bersumpah akan menyelamatkan desa ini. Keluar dari gereja dia, langsung melesat ke hutan. Aruto membuka panel skill untuk mengecek hasil grindingnya. Setelah meninjau status, dia menyimpulkan minimal harus mencapai level 15. Agar kekuatan fisiknya melonjak drastis. Namun untuk sihir, tenang saja levelnya sudah tembus 30. Dua memberinya penguasaan mutlak atas semua skill. Selama 8 tahun, mengumpulkan pengalaman cuma satu kemampuan yang bikin Aruto garuk-garuk kepala skill membuat berbagai barang fungsional. Rupanya fitur ini nggak aktif karena dia memang belum punya skillnya lagi pula. Dia pikir kemampuan tukang kayu begini nggak bakal guna buat baku hantam. Iseng-iseng Aruto coba aktifkan radar bahayanya malah nyala karena para goblin ternyata sudah nongkrong di dalam hutan. Aruto langsung ngumpet di balik pohon besar. Ada 3 goblin kroco yang kayaknya tim pengintai, jadi dia harus tetap santai dan nggak boleh panik. Padahal dulu dia sudah sering membantai monster, tapi sialnya para goblin itu keburu sadar ada kepala Aruto yang lagi ngintip. Mereka langsung nyeruduk, ini bakal jadi tawuran perdana di kehidupan keduanya, saat yang tepat buat pamer hasil latihan. Sambil memusatkan sihirnya Aruto mengingat kerja kerasnya tiap hari dan berjanji nggak bakal bikin momen ini jadi kenangan memalukan. Dia adalah harapan tunggal desa, jadi Aruto langsung semburkan api ke arah goblin dan rasanya puas banget lihat satu musuh hangus seketika. Tapi selebrasinya terlalu dini, karena pas dia sibuk sama goblin kedua, ada satu lagi yang main bokong dari belakang. Aruto refleks menghindar karena sadar satu kesalahan kecil bisa fatal, dan setelah ketiga goblin itu tewas, dia sadar serangannya masih kurang pedas. Masih untung musuh yang dia temui belum monster level boss, tapi begitu goblin terakhir tumbang, sistem langsung memunculkan notifikasi naik level. Rasanya lega luar biasa kayak habis menang lotre plus dapat bonus stats. Efek naik level bikin kepalanya agak keliengan kayak orang mabuk tapi belum sempat napas satu goblin lagi lari kencang ke arahnya. Dengan pedang di tangan si goblin sukses menyabet lengan Aruto yang bikin dia mikir, ini gelombang serangan baru atau gimana sih? Pas Aruto nengok ke belakang jantungnya mau copot, lihat satu kompi pasukan goblin sudah baris rapi. Dia benar-benar lengah gara-gara tangan sakit. Mustahil menang lawan keroyokan sebanyak itu, rasa putus asa yang familiar kembali menyapa. Rasanya nasib sial nggak mau pergi walau dia sudah berjuang. Takdir seolah nggak bisa diubah pikir Aruto, sampai tiba-tiba bayangan wajah orang tersayangnya melintas di otak. Detik itu juga tekadnya membara lagi Aruto menolak menyerah dan berharap usahanya lebih keras, lalu mendadak kekuatan sihirnya melonjak gila-gilaan ke level 50. Ledakan kekuatan itu memberinya skill baru bernama pencabut nyawa, dan jendela, sistem muncul memberi kabar kenaikan level yang sadis. Dia baru sadar kalau dia dapat skill crafting, dan ternyata potensi aslinya baru keluar kalau levelnya sudah tinggi begini. Pantesan dulu tombolnya abu-abu, gumam Aruto, sementara di depannya lautan goblin makin menumpuk siap menyerbu. Aruto curiga mereka bukan takut sama skill barunya, tapi justru nafsu menyerang karena mencium bau darah dari lukanya. Apa dia bakal mati konyol di sini? Satu goblin melompat dan Aruto menghindar tipis banget sampai nyaris kena tebasan. Dia membalas dengan bola api, tapi susah banget membidik pakai tangan cedera, sementara musuh makin beringas menyerang tanpa henti. Waktu 8 goblin sekaligus menyerbu kali ini mental Aruto sudah beda. Dia merasa cukup OP buat meratakan mereka semua. Aruto langsung aktifkan skill kuburannya memanipulasi tanah pakai sihir buat bikin para goblin gelinding masuk jurang. Gila, skill crafting ini ternyata mematikan.
Menatap tangannya sendiri Aruto girang bukan main. Harapan kembali bersinar desa selamat dan takdir ternyata bisa diajak kompromi. Saat itu juga layar sistem penuh notifikasi kenaikan level yang signifikan hadiah manis hasil menyapu bersih pasukan goblin. Dia ingat pernah dengar rumor kalau naik level drastis itu efek sampingnya bikin badan sakit minta ampun. Benar saja Aruto langsung ambruk pingsan, pas melek lagi badannya menggigil kedinginan. Ada sesuatu yang ngepak-ngepak di depan mukanya dan begitu dia sadar makhluk itu langsung lompat menjauh. Makhluk apa itu? Ternyata slime bening yang cantik banget berdiri di sana, kepalanya ada cairan yang bikin Aruto mikir. Boleh diminum enggak ya? Setelah nekat minum cairan dari kepala slime itu, badan Aruto malah jadi segar bugar, sementara si slime lompat-lompat senang. Tingkahnya bikin Aruto gagal fokus. Setelah diamati, dia simpulkan kalau slime ini bukan monster jahat yang doyan gigit. Malah kelihatannya ramah banget, tiba-tiba si slime lompat dan nemplok di muka Aruto yang bikin dia bingung maunya apa. Rasanya geli-geli basah gimana gitu. Tahu-tahu Aruto sudah ada di puncak gunung sambil memandang desanya di bawah sana. Desa kecil yang asri dan damai. Si slime kasih kode ke arah sana tapi Aruto bilang dia nggak bakal pulang sekarang. Ada nyawa yang harus diselamatkan dan jalan yang mesti ditempuh tapi dia masih terlalu lemah. Sekitar 1,6 km dari situ ada Kinotogris. Salah satu kota bawah tanah paling elit. Target Aruto adalah menaklukkan lantai atasnya buat grinding level sebanyak mungkin. Ingat wajah kekasihnya Aruto, putar otak cari cara naik level cepat sambil membayangkan medan tempur kota itu. Rintangan dan pertarungan sudah menunggu, apalagi waktunya cuma tinggal 7 tahun sebelum hari kiamat itu datang. Si slime merayap santai di badannya. Aruto berdiri minta maaf dalam hati ke orang tuanya karena harus kabur mendadak, lalu dia menulis sepucuk surat penjelasan. Banyak quest wajib yang harus dia kelarkan, rasanya ini akhir dari masa santainya, tapi dia harus membereskan semua kekacauan ini. Dia bersyukur banget punya orang tua yang cintanya tanpa batas, rasanya beruntung bisa tumbuh besar di keluarga sehangat itu. Mengenang ayah dan ibunya 8 tahun yang indah sudah berlalu dan Aruto membatin dengan mata berkaca-kaca kalau dia bahagia banget. Sadar kalau masa numpang hidup di rumah orang tua sudah habis, Aruto akhirnya angkat kaki. Si slime malah ngintil di belakang kayak anak ayam. Aruto sempat curiga jangan-jangan makhluk kenyal ini mata-mata musuh. Dia langsung ngusir, "Has, balik sana. Dunia luar terlalu kejam buat agar-agar kayak lu. Lu bakal gepeng kalau ketemu monster," hardik Aruto. Bukannya takut, si slime malah tepuk tangan heboh pakai tentakelnya, seolah ngeledek kekhawatiran tuannya. Ya sudahlah, terserah. Akhirnya mereka jalan bareng. 1 bulan berlalu dan mereka baru saja meratakan serigala ganas sampai jadi butiran debu. Perut keroncongan, waktunya makan siang. Pas Aruto mau santai, si slime nyeret sesuatu di sebelahnya. Wah, bangkai serigala baru lukanya masih anget pula. Gokil pengertian banget lu, puji Aruto. Tanpa babi bu, si slime langsung masukin batu sihir jarahannya ke tas Aruto. Asisten yang sangat tahu diri. Dengan stok batu sihir segunung dompet, Aruto aman sentosa buat poya-poya. Tiba-tiba, si slime naruh batu lagi, terus ngacir sambil teriak-teriak pakai bahasa alien. Aruto ngejar penasaran apa si kenyal ini nemu hotel gratis. Dari balik gunung, Aruto ngintip ke bawah dengan antusias. Si slime sudah nangkring bangga di depan sebuah gua. Spot camping VIP nih, sebelum besok lanjut perjalanan ke Kinetic Grass. Sambil kipas-kipas sate bakar, Aruto mikir, monster kroco di sini lumayan juga buat stok ransum, nggak perlu keringat dingin buat nangkepnya. Hidup enak begini yang dia mau. Tubuhnya juga makin enteng, rasanya skill dari kehidupan sebelumnya mulai balik pelan-pelan. Progresnya ngebut parah. Mendadak jendela hologram sistem muncul melayang di depan muka Aruto. Ting, level 32 terpampang jelas. Status karakternya naik terus kayak saham gorengan yang lagi digoreng bandar. Kalau mau jadi Sultan Power gua harus grinding di dungeon biar makin dewa. Pikirnya sambil duduk di batu dan ngunyah kebab dengan nikmat. Dia ngelirik ke bahu, ternyata si slime juga lagi asik ngeganyang kebab porsinya sendiri. Rakus juga nih, agar-agar. Aruto nyodorin nasi. Muat nggak perut lu? Sambil senyum dia mikir, jangan-jangan slime ini aslinya predator, puncak rantai makanan. Panen batu sihir jadi makin gampang berkat dia. Jujur aja, lu sebenarnya monster buas yang nyamar kan? Canda Aruto. Si slime cuma diam bikin Aruto agak merinding. Tapi tunggu insting sultannya mendeteksi hawa-hawa pengintip dari balik bukit. Ada paparazzi. Gak pakai lama Aruto melempar tusuk sate bekas makannya kayak peluru kendali ke arah semak-semak. Wush! Musuh menghindar. Buset, cepet banget, belum sempet kedip bayangan itu sudah melesat dan serangan balasan langsung nyaris nampol muka Aruto.
Gila kalau kena combo begini bisa game over gue, batinnya. Aruto fokus melihat ke depan. Bukan manusia. Setan alas kah? Pasti maling miskin yang ngiler sama koleksi batu sihir gue. Tebak Aruto sok tahu. Tiba-tiba sosok itu mendarat mulus di depan hidungnya. Seret kebab di tangan Aruto dijamret. Ternyata pelakunya cewek. Punya kuping hewan tapi badan manusia. Aruto cuma bisa melongo kayak orang bego lihat kelakuan ajaib makhluk setengah hewan ini. Si cewek lahap banget makan hasil rampokan. Lu monster jenis apa? Tanya Aruto. Gua Magika Traveler bukan monster, jawabnya ketus sambil ngunyah. Dia balik nanya siapa Aruto. Sambil ngenalin diri dalam hati Aruto mikir, mana ada monster tampangnya begini gak ada serem-seremnya malah minta dikarungin. Kelihatan ramah banget malah Aruto dengan polosnya alias modus nyeletuk. Kuping lu lucu juga ya gemoy. Gue dari suku Tupai, serunya bangga nanya apa Aruto pernah denger. Tapi sedetik kemudian dia motong, ah bodo amat deh lu tahu apa enggak. Gak penting tambahnya, Aruto cuma bisa cengo dikacangin. Kling tiba-tiba cewek Tupai itu ngilang dari pandangan. Tahu-tahu dia sudah jongkok di depan api unggun. Ini sisa masakannya gue abisin ya. Aruto pusing 7 keliling nih bocah teleportasi atau gimana. Datang tak diundang makan gak bilang tolong. Si slime gak terima jatahnya diambil. Terjadilah duel maut rebutan sate antara slime versus Tupai. Besok paginya pas Aruto bangun, si cewek Tupai malah ngekor di belakang. Si slime sudah PW di bahu si cewek. Ngapain lu ngikut? Tanya Aruto. Lu kan masih bocil butuh pengawalan kakak cantik, ledek Magika. Sekalian gue mau nonton bioskop di kota. Alasannya maksa. Aruto balik nyolot. Emangnya lu bukan bocil juga? Fisik boleh tua jiwa tetap muda dong. Jawabnya ngasal. Aruto ngotot. Gue ini udah dewasa woi jiwa gue tua. Padahal niatnya solo player tapi ya sudahlah. Aruto sadar sesuatu. Ya udah mending kita gas sekarang aja. Biar cepet sampai. Aruto nyengir ke arah garis tupai itu dan dia setuju. Tak lama kemudian jari Aruto menunjuk ke depan. Tuh Chanita udah kelihatan. Kota Gris terhampar megah dengan tembok raksasa yang bikin keder. Mereka pun melangkah masuk melewati gerbang utama. Baru masuk ada cewek promo nyamperin. Pajak rendah catatan bersih silakan masuk kakak. Gayanya kayak sales properti kejar target. Sejak zaman Baheula Kinetic Grass ini emang sarangnya kekacauan dan gado-gado ras. Semua gara-gara menara dungeon yang nusuk langit di tengah kota. Daya tarik dungeon bikin orang-orang nekat ngumpul di sini kayak semut ngerubungin gula. Aruto dan Magika pun melenggang masuk. Tapi si Magika malah gemeteran. Kenapa lu? Tanya Aruto. Gua baru pertama kali lihat lautan manusia gini. Akunya jujur. Gue juga orang kampung kok aslinya. Aruto mencoba nenangin. Kalau gue sih emang anak jalanan, sahut Magika polos. Dulu pas pertama kesini gue juga deg-degan. Curhat Aruto. Magika langsung nyamber. Loh, katanya tadi belum pernah kesini. Aruto buru-buru ngeles. Maksudnya pas gue umur 10 tahun pernah mampir bentar sama ortu. Jangan protes ah. Mengingat kembali perasaannya Aruto menatap sekeliling kota yang begitu hidup merenung betapa hampir tidak ada satupun yang berubah sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia bertanya-tanya apakah akan ada kejadian besar dalam 2 tahun ke depan sambil sadar kalau sikap waspada itu hukum wajib yang tak bisa ditawar. Magika lantas bertanya mau kemana tujuan mereka dan Aruto menjawab santai kalau dia harus mampir ke serikat petualang buat cari modal hidup. Dia lalu menawari Magika untuk ikut yang langsung diiyakan tanpa ragu dan begitu sampai di serikat Aruto langsung berkoar tentang niatnya menukar batu sihir. Tapi pria di meja resepsionis malah menoleh sinis bilang kalau Aruto salah alamat membuat bocah itu kaget sebelum akhirnya diusir mentah-mentah. Dengan alasan serikat ini bukan tempat bermain anak kecil, Aruto langsung menumpahkan isi tasnya ke meja memamerkan gunungan batu sihir yang berkilauan. Pria yang tadi sok mengusirnya kini cuma bisa melongo, tak percaya tergagap menanyakan dari mana Aruto bisa memborong sebanyak itu. Dengan entengnya Aruto menjawab kalau itu hasil buruan sambil menunjuk wanita yang berdiri di sampingnya. Dia bilang kalau wanita yang baru saja dia kalahkan itu tidak tahu cara jual batu sihir membuat si petugas menatap Magika dengan tatapan kaget bukan main. Magika baru mau protes bilang kalau dia tidak punya apa-apa, tapi Aruto langsung memotong dan menyuruhnya diam lalu tersenyum saat menyadari sesuatu. Nilai totalnya kira-kira 1990 unit dan pria itu menyebutkan jumlah pastinya adalah 2 emas, 29 perak dan 85 tembaga. Aruto merenung rasanya dia terlalu lelah hanya untuk uang segitu dia jadi bertanya-tanya apakah rasa capek ini wajar.
Apakah murni karena usianya yang masih belia atau efek samping pertumbuhannya yang terlalu cepat, pikirnya sambil memasukkan uang ke dalam tas. Dia bertanya bisa tidak mendaftar sebagai penemu, tapi si petugas malah heran kenapa anak kecil mau jadi petualang membuat Aruto menunjuk Magika lagi. Dia menegaskan kalau wanita itu orang dewasanya dan menambahkan kalau dia sendiri perlu mendaftar karena ada urusan maha penting yang harus diselesaikan. Magika mulai mau bicara lagi tapi Aruto dengan sigap membekap mulutnya, mendesak si petugas untuk bergerak cepat karena mereka tidak punya banyak waktu. Saat mereka keluar dari serikat Magika, menoleh ke Aruto dan menyuruh bocah itu membawanya serta memanfaatkannya, membuat Aruto meminta penjelasan. Lalu dia meminta maaf berdalih kalau di usianya yang sekarang agak susah menjelaskan segalanya dengan gamblang, jadi dia cuma minta bantuan seadanya. Dia lalu bertanya pada Magika, apa tidak sebaiknya menghabiskan waktu mencari batu sihir yang langsung dijawab oleh wanita itu. Bahwa hal itu tidak akan menaikkan reputasinya, tapi Magika yang berjalan di belakang Aruto malah mendengar bocah itu menyepelekan soal reputasi. Tidak ada orang yang jadi kuat cuma gara-gara reputasi naik, katanya tegas membuat Magika menatap Aruto dengan rasa terkejut yang nyata. Aruto melenggang mendahului Magika, menyatakan karena sekarang kantong sudah tebal, saatnya mereka mencari hotel. Dia mengajak makan bersama sebagai tanda terima kasih, tapi juga mempersilahkan kalau Magika mau pisah jalan, namun wanita itu setuju untuk ikut dengannya. Tapi bukan tanpa syarat pilihannya antara uang atau menghabiskan waktu. Di kamarnya mendengar itu, Aruto cuma menyuruhnya untuk mengekor saja. Wanita yang luar biasa batin Aruto pada dirinya sendiri saat senja turun, lalu dia mengungkapkan rasa senangnya karena Magika benar-benar bergabung dengannya. Mengaku kalau awalnya dia kira bakal ditolak dan saat duduk di kamar Aruto, menjelaskan kalau penampilannya yang urakan ini sering bikin susah. Sering menutup banyak peluang termasuk akses buat menikmati makanan lezat yang tersedia di hotel ini. Dia yakin Magika juga bakal menyukainya, tapi saat Aruto sedang menjelaskan sesuatu di dalam kamar Magika, malah menatapnya lekat-lekat. Aruto tidak begitu paham kenapa ditatap begitu, tapi Magika mengabaikan rasa penasaran bocah itu dan mengumumkan kalau dia mau mandi. Melihat wanita itu mulai melepas jubahnya, Aruto panik dan buru-buru menyuruhnya buka baju di kamar mandi saja, jangan di depan matanya. Slime itu dengan santai nangkring di kasur, jelas kelelahan, sementara Magika berdiri di kamar mandi bersiap mengenakan pakaiannya. Mencatat dalam hati kalau ini pengalaman baru baginya, dia pun keluar dari kamar mandi dan memutuskan untuk langsung terjun ke tempat tidur. Dan menikmati makan besar besok pagi saja, tapi kemudian dia melihat Aruto sedang berlatih sihir, menyadari pancaran mana yang luar biasa darinya. Kemampuan seperti itu mustahil dimiliki orang biasa dan sambil mengamati bocah yang duduk memejamkan mata di kasur itu, Magika bertanya-tanya, siapa Aruto sebenarnya? Dia sudah keliling dunia tanpa lelah mencari seseorang, tapi beberapa hari yang lalu, cowok ini muncul begitu saja bergabung dengannya. Saat diamati kekuatan bocah ini melampaui usianya dengan kemampuan yang belum pernah dia temui, dia harus makin dekat untuk menyelidikinya. Sepertinya dia memendam rahasia besar dan Magika mengingat kembali semua ucapan Aruto, terkejut dengan sikap dan gaya bicaranya yang terlalu dewasa. Mungkinkah dia orang yang dicari selama ini, sosok yang ditakdirkan mengubah dunia seperti kata ramalan bintang? Pahlawan itu seharusnya berwujud seorang gadis, jadi mustahil kalau Aruto orangnya, tapi tetap saja saat dia menatapnya, Magika merasakan firasat yang tak terbantahkan kalau Aruto bakal menjadi kunci pembuka gerbang dunia baru. Perasaan yang pernah dia rasakan sebelumnya dan detik berikutnya Aruto sudah mendengkur pulas, tepar total gara-gara latihannya. Magika yang mengamatinya mencatat bagaimana bocah itu ambruk seperti orang mati begitu cadangan mananya terkuras habis. Kenapa dia menyiksa diri dengan latihan sekeras itu, batinnya heran, rasa gelisah muncul karena seolah-olah ada sesuatu yang sedang memburu bocah itu. Seseorang mengawasi mereka dari atap dan sesaat kemudian seorang penyusup mencoba memanjat masuk lewat jendela yang terbuka. Magika terkejut bertanya-tanya apa benar itu maling karena hawa keberadaannya nyaris tak terasa menandakan levelnya rendahan banget. Sebenarnya gampang saja bagi Magika untuk mengusir tamu tak diundang itu, tapi dia lebih penasaran melihat aksi Arudo menghadapi situasi ini. Jadi Magika pura-pura mendengkur halus saat si maling menyelinap masuk. Tangan si pencuri baru saja mau menjamah Arudo, si tuan muda malah menggeliat dan meraba ke belakang. Arudo membuka mata dan dengan santainya menyapa halo pada si penyusup. Kaget setengah mati si maling langsung mencabut belati dan berniat menusuk. Magika refleks melompat dari kasur sambil berteriak agar Arudo awas. Bilah tajam itu berhenti tepat beberapa inci dari leher Arudo. Jangan bergerak, ancam si maling dengan suara tertahan.
Dia bilang kalau Arudo bisa bersikap kooperatif layaknya orang dewasa. Nyawanya bakal aman. Bukannya takut Magika dan Arudo malah kompak bertanya apa maunya si pencuri. Situ butuh duit ya. Tahu dari mana kami ada di sini? Desak Arudo membuat si maling mati kutu. Tak mau buang waktu menunggu jawaban Arudo, langsung ambil inisiatif menyerang. Dia menembakkan meriam udara tepat ke dada si penyusup. Saking dahsyatnya hantaman itu, si maling terpental jauh hingga melayang keluar jendela. Magika menatap Arudo cemas bertanya apa dia terluka. Dengan santai, Arudo menjawab kalau semuanya aman terkendali, sambil melirik ke arah jatuhnya musuh. Magika sadar gerakan yang terlihat sepele itu sebenarnya adalah sihir tingkat tinggi yang sangat rumit. Kekuatan sebesar itu bisa saja mencabut nyawa orang dalam sekejap. Dia bertanya-tanya latihan gila, macam apa yang dijalani bocah ini sampai bisa sekuat itu di usia muda. Saat dia menoleh, mau bertanya, si bocah ajaib sudah mendengkur lagi. Magika membatin anak ini pasti bakal jadi legenda, entah karena kekuatannya atau kelakuan anehnya. Dia melihat belati si pencuri tergeletak di dekat kasur Arudo. Setelah bangun tidur, mereka berdua turun ke kedai untuk mengisi perut. Saat meja penuh dengan hidangan, Arudo bertanya pada Magika apa makanannya enak dan sesuai selera. Dengan mulut penuh makanan, Magika berseru kalau ini makanan paling lezat yang pernah masuk ke mulutnya. Suaranya terdengar tidak jelas karena pipinya kembung. Arudo hanya menyuruhnya makan pelan-pelan agar tidak tersedak. Tak lama kemudian mereka berterima kasih pada pelayan keluar dari penginapan dan Magika kembali mengucapkan terima kasih pada Arudo. Dia bilang perutnya sudah kenyang maksimal. Arudo dengan nada menggoda berjanji kalau besok pagi Magika bakal makan porsi untuk 10 orang. Magika lalu bertanya soal rencana selanjutnya. Arudo menjelaskan kalau tadinya dia berniat main-main ke penjara bawah tanah. Tapi tamu tak diundang kemarin mengubah segalanya. Sambil memutar-mutar belati si pencuri di tangannya, dia menimbang-nimbang kemana harus mencari jejak. Arudo melangkah menuju serikat menyapa orang-orang yang duduk di dekat pintu masuk. Dua orang pria tampak mengawasinya. Salah satunya adalah pedagang yang kemarin memborong batu sihir Arudo. Dia langsung mengenali dan bertanya apa benar ini pemuda yang kemarin itu. Arudo balik bertanya, "Bapak lagi menaksir harga batu sihir hari ini?" Pria itu menjelaskan kalau dia sedang ada urusan dengan sang bos. Dia meminta Arudo kembali nanti saja kalau ada perlu. Arudo malah menjawab kalau waktunya pas sekali karena dia juga ingin bicara dengan para petinggi. Jangan-jangan ada tikus berdasi di serikat ini, sindir Arudo. Sang bos menatap Arudo tajam meminta penjelasan lebih lanjut atas tuduhan itu. Arudo membeberkan bahwa kemarin ada orang mencurigakan masuk ke kamarnya. Meski mereka berhasil menakut-nakuti si penyusup sampai kabur, jelas sekali incaran si maling adalah uang hasil penjualan batu sihir ke serikat ini. Si penjahat bahkan tidak mengacak-acak kamar. Dia tahu persis di mana uang itu disimpan. Kalau tidak tahu, mana mungkin dia langsung mengincar tas Arudo. Dengan kata lain, Arudo menyimpulkan pelakunya pasti salah satu orang yang ada di serikat saat transaksi terjadi. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Arudo menatap para petinggi itu dengan berani. Sang bos mengakui bahwa deduksi Arudo sangat masuk akal. Dia menoleh ke arah Leon yang duduk tepat di depannya, menyatakan bahwa Leon lah yang bertanggung jawab saat itu. Dia bertanya apa Leon melihat gerak-gerik mencurigakan. Leon menjawab dengan gugup, "Mana saya tahu, mungkin iya mungkin tidak." Sang bos mendesaknya bicara yang jelas. Arudo hanya diam memperhatikan sandiwara di depannya. Akhirnya, Leon melapor kalau dia tidak melihat siapapun yang aneh. Arudo menunjuk Magika, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa gadis itu sebenarnya berhasil memberi tanda sihir pada si pelaku saat kejadian. Magika tampak kaget mendengar bualan Arudo, tapi Arudo langsung meminta agar jika bos melihat orang dengan tanda sihir di tangannya, orang itu harus segera ditangkap. Tepat pada saat itu, Leon tiba-tiba menurunkan lengan bajunya dengan panik. Arudo menyerahkan belati itu pada sang bos, bilang kalau si maling menjatuhkan barang bukti ini. Meskipun senjatanya bagus, sebaiknya diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Sang bos setuju. Benar, ini akan membantu pelacakan si pencuri. Jawab sang bos sambil meneliti belati itu. Tiba-tiba, Leon menyela mengusulkan agar Arudo saja yang menyimpan belati tersebut. Alasannya aturan membolehkan pemenang mengambil harta rampasan dari lawan yang kalah. Dan sayang sekali kalau senjata sebagus itu harus disita. Sang bos mulai manggut-manggut setuju, tapi belum sempat dia bicara Leon sudah menyambar belati itu dan menekannya paksa ke tangan Arudo. Dia memuji-muji kualitas belati itu dan mendesak Arudo menjaganya baik-baik berdalih kalau harganya pasti mahal.
Arudo mencoba menepis tangan Lion, pura-pura tidak senang dengan situasi ini. Sang bos lantas menegaskan agar semua transaksi berjalan tenang. Dia menekankan perlunya peningkatan keamanan. Lion buru-buru mengangguk paham meminta bos untuk mengandalkan dirinya saja. Arudo dan Magika kemudian beranjak pergi. Di luar Magika nyeletuk. Orang tadi itu malingnya kan? Apa bijak membiarkannya lolos begitu saja? Arudo menjawab santai. Peringatan sudah diberikan, sisanya bukan urusan kita lagi. Magika lalu bertanya, apa benar niat aslinya cuma buat beli senjata rongsokan itu? Aruto melirik Magika yang menatapnya tajam seolah cewek itu baru saja menelanjangi rencana licik di kepalanya. Dia memutuskan, oke, quest belanja kelar, sekarang saatnya pesta yang sebenarnya. Mereka berdiri gagah di depan mulut dungeon yang menganga lebar. Kepala Aruto mendongak matanya menyapu struktur bangunan yang tingginya nggak ngotak itu. Magika tentu saja cuma bisa ikutan melihat ke arah yang sama. Gila puncaknya aja nggak kelihatan, batin Magika. Aruto langsung mode pamer pengetahuan menjelaskan kalau ini adalah labirin legendaris, salah satu dungeon paling sultan di dunia ini. Luasnya siapa yang bangun, kapan dibuatnya gelap, bos misteri ilahi. Begitu kaki mereka melangkah masuk portal Wush, pemandangan langsung berubah total teleportasi instan. Aruto mulai ceramah lagi. Dengar ya, level bawah ini cuma mencakup lantai 1 sampai 25. Wilayah ini aman sentosa, tempat mainnya para petualang newbie yang masih bau kencur. Pas lagi asik menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara auman keras yang bikin kuping pengang. Dua petualang rendahan lari terbirit-birit sambil teriak panik. Woi, awas, ada monster lepas kandang. Itu monster nyasar dari lantai atas, sihirmu nggak bakal mempan lari bocah. Mereka menyuruh Aruto kabur seolah nyawanya sudah di ujung tanduk. Seekor tikus bertanduk ukuran jumbo menyeruduk lurus ke arah Aruto. Orang-orang yang melihat ada bocah cilik di situ cuma bisa teriak histeris. Lari woi, jangan bengong. Aruto sih santai saja. Dia menatap musuhnya dan bergumam pelan grave. Detik itu juga si tikus raksasa langsung amblas ditelan bumi. Lubang menganga tiba-tiba muncul di lantai. Waduh, kebablasan, batin Aruto panik. Dia sadar kalau dia pakai tenaga dalam kebanyakan sampai overdosis. Bisa gawat kalau orang lain kena imbas ledakan kekuatannya. Magika melongo matanya mau copot melihat kejadian itu, sama kagetnya dengan kerumunan orang di sana. Nggak masuk akal ada lubang segede dosa itu muncul tiba-tiba. Beberapa orang mengira gempa bumi tapi tanah nggak goyang sama sekali. Aruto langsung pasang muka polos. Lantainya rapuh nih, ambrol sendiri. Sial banget nasib kita. Teriaknya sambil pura-pura khawatir. Karena jurangnya dalam banget, dia sok-sokan memperingatkan orang lain buat hati-hati. Saat kerumunan bubar, Magika menyekutnya. Kenapa nggak ngaku aja kalau itu ulahmu? Aruto mendengus. Mana ada yang percaya sama bocah kayak gue. Udahlah, mending kita cabut ke lantai atas. Mulai lantai 26 tingkat, kesulitannya naik ke level menengah. Disitulah labirin yang asli dimulai. Tak lama kemudian, Magika berhadapan dengan seekor beruang. Aruto nonton dari pinggir lapangan, lumayan kagum juga. Cewek itu menumbangkan si beruang cuma dengan satu kali pukul. Bog! Magika duduk di samping bangkai monster itu dan menepis pujian Aruto kayak lagi ngusir lalat. Kamu juga tadi ikutan berantem kan? Sindirnya. Aruto cuma nyengir mencabut belati dari pinggangnya. Saatnya test drive mainan baru, pikirnya. Sistem langsung kasih notifikasi Dexterity plus 110. Aruto girang bukan main, rasanya kayak dapat jackpot dadakan. Ternyata pisau dapur ini jauh lebih ganas dari dugaannya. Coba aja ada papan status visual, yang jelas gua nggak perlu repot-repot main perasaan gini buat tahu progres Gegrutunya. Daripada cuma mengandalkan insting data visual, pasti lebih mantap. Tapi yang jelas, pisau ini bakal jadi aset berharga banget. Nanti kalau mau beli gear, baru pisau ini jadi standar minimal. Meski senjatanya overpowered. Aruto sadar dia nggak boleh leha-leha. Dia harus farming beruang-beruang di depan sana buat naikin level. Monster level menengah ini rasanya terlalu empuk, nggak ada tantangannya sama sekali. Kita cari lawan yang lebih keras. Aruto memutuskan. Tujuan berikutnya lantai atas. Serunya penuh semangat saat mereka beranjak pergi. Setelah membereskan musuh-musuh kroco itu, mereka lanjut jalan. Magika cuman diam, matanya menatap tumpukan bangkai beruang hasil pembantaian Aruto. Aruto nyelonong masuk ke sebuah gua dan langsung disambut pesta tawuran. Gerombolan iblis menyerbu ke arahnya kayak semut gula. Kalian semua lawan gua, salah pilih lawan?
Aruto yakin bisa menyapu bersih mereka. Sekejap mata para iblis itu gepeng, tertimpa batu-batu yang dijadikan senjata oleh Aruto. Melihat musuhnya rata dengan tanah, dia menghela napas lega. Oke, kita sampai di lantai 50, lapor Aruto ke Magika. Selamat datang di lantai atas yang sesungguhnya. Ini zona merah cuma segelintir petualang kelas kakap yang berani injak kaki di sini. Kalau nggak jago cuma setor nyawa. Makin naik lantainya monsternya makin nggak ngotak kekuatannya. Jadi mumpung di sini kita harus push rank. Gila-gilaan, katanya sambil menatap kegelapan di depan. Magika cuma memandanginya datar lalu bertanya, kenapa sih gaya bertarungmu aneh banget, nggak kayak orang normal? Aruto kaget setengah mati. Hah? Aneh apanya? Emang ada cara yang lebih gaul? Kalau ada trik jitu, ajarin dong. Sensei. Matanya langsung berbinar-binar minta ilmu gratisan. Magika menghela napas. Bukan gitu maksudku. Maksudnya monster-monster yang barusan kamu bantai itu. Mereka itu cukup kuat buat bikin petualang level tinggi, keringat dingin. Aku nggak suka lihat betapa gampangnya kamu menghabisi mereka. Kamu main sikat banyak sekaligus kayak lagi nepuk nyamuk. Dari mana kekuatan monster macam itu? Desaknya sambil berdiri menghadang Aruto. Aruto balik bertanya, jadi menurutmu gayaku aneh? Magika mengangguk tegas, jelas aneh kalau dilihat dari kacamata orang waras. Magika heran kenapa Aruto malah kaget dibilang aneh. Di detik itu, Aruto baru sadar akan sesuatu yang penting. Magika adalah orang kedua yang benar-benar melihat siapa dirinya. Sebelumnya cuma Hana yang bisa melihat menembus topeng luarnya. Dia teringat kehidupan lamanya. Bahkan saat sudah level 99 dewa, dia tetap main solo. Padahal petualang pro lainnya selalu dikerubungi pengikut. Nggak ada yang sudi meliriknya semua gara-gara status live-nya yang ampas. Hukum rimba di dunia itu memang kejam, HP rendah sama dengan sampah. Sekarang Aruto merenung, ternyata ada juga orang lain selain Hana yang enggak peduli sama aturan main dunia yang dangkal itu. Rasa penasaran Magika memuncak. Kamu ini sebenarnya manusia bukan sih? Aruto tersenyum lebar. Dijamin 100% manusia asli tanpa pengawet. Dalam hati dia membatin, ya walau agak susah diterima logika sih mengingat gue udah pernah mati sekali terus hidup lagi. Magika cuma bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Aruto yang menirukan ucapannya. Akhirnya, dia menyimpulkan kalau cowok itu memang agak miring, otaknya sambil tersenyum geli. Aruto langsung cemberut dibilang aneh, tapi tiba-tiba sistem berbunyi ting. Menandakan levelnya naik, jadi mereka tancap gas. Lanjut turun ke dalam gua. Dengan gaya sombong khas bos muda Aruto koar-koar kalau dia sekarang sanggup membantai monster lantai 50 dan mengajak untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Tapi ingatan masa lalunya mendadak bunyi seperti alarm bahaya kalau ada monster ngeri di sini dan benar saja seekor ogre kecil nongol kayak hantu di depan mereka. Aruto mendadak flashback ingat betul betapa dia harus ngeden setengah mati buat mengalahkan makhluk hijau satu ini di kehidupan sebelumnya. Penasaran seberapa cepat dia bisa membereskannya, sekarang Aruto bersiap sementara Magika nyeletuk kalau si Ogre kelihatan ngebet banget pengen mencabik-cabik mereka. Kekuatan monster ini jelas beda kelas sama Kroco sebelumnya, jadi Magika menawarkan diri untuk membokong musuh alias menyerang dari belakang. Aruto langsung menolak mentah-mentah dan bilang dia mau solo karir lawan monster, itu bikin Magika melongo mendengarnya. Cewek itu panik karena Aruto dianggap nekat dan cari mati. Salah sedikit nyawa bisa melayang, tapi Aruto cuma menjawab kalau dia paham banget resikonya. Bagi Aruto ini adalah ajang pamer kekuatan gratis. Jadi dia mencabut pisaunya dan melangkah maju, menantang maut detik berikutnya. Serangan langsung dilancarkan. Pedangnya menghantam tubuh si Ogre, tapi kulit monster itu kerasnya ngalahin beton bertulang. Untungnya dia masih bisa bikin goresan luka. Si Ogre ngamuk berat dan membalas. Serangan cakarnya nyaris merobek pipi Aruto kalau saja dia telat sedetik untuk menghindar. Aruto sadar taktiknya berhasil, kuncinya cuma gocek kiri kanan terus hajar titik yang sama berulang-ulang sampai jebol. Lama-lama pasti tumbang juga tuh Ogre, tapi pas Aruto mendarat dengan gaya keren, Magika malah teriak histeris karena nggak percaya. Magika masih melongo bertanya-tanya apa benar monster sekuat itu bisa dikalahkan semudah membalikan telapak tangan. Dengan santainya Aruto membersihkan baju dan bilang kalau dia bahkan belum keringatan sama sekali, gampang banget. Mungkin ini batas kekuatanku sekarang. Gumamnya, lalu tiba-tiba si slime memuntahkan berlian segede gaban tepat di kakinya. Aruto bingung kok monster level segini ngedrop item sultan tapi tiba-tiba hawa di dalam gua berubah drastis jadi super mencekam.
Seketika itu juga Aruto langsung tegang dan bertanya ke Magika yang berdiri di belakangnya. Dengar suara itu enggak? Magika malah bingung suara apaan, tapi Aruto yang sadar bahaya besar sudah di depan mata langsung berbalik dan mendesak partnernya. Kita harus cabut, sekarang lari. Teriak Aruto, tapi Magika malah kaku ketakutan dan bilang kalau gerak sedikit saja mereka bakal tamat. Tiba-tiba, berak sesosok ogre raksasa muncul dari kegelapan gua, tangannya yang segede truk menyambar ke arah mereka berdua. Ogre hijau ini dililit tanaman parasit ajaib yang hobi menyedot tenaga makhluk level tinggi, benar-benar kombinasi yang mematikan. Aruto pusing 7 keliling, kenapa bos yang biasanya nongol di lantai 80 malah nyasar piknik ke lantai 70. Lawan yang versi mini saja Aruto masih ragu lah, ini malah dikasih versi jumbonya yang bikin nyali ciut. Sambil memasukkan si slime ke dalam tas, dia melirik Magika dan menyuruh cewek itu memanfaatkan celah sempit ini buat kabur. Dasar keras kepala Magika menolak perintah itu karena dia tahu betul seberapa dahsyat kekuatan monster di depan mereka. Tapi dia yakin setiap monster pasti ada kelemahannya, jadi dia mengaktifkan sarung tangannya siap tempur demi membuktikan hasil latihan kerasnya. Dia ingin jadi partner yang layak buat sang pahlawan dulu. Dia merasa paling jago, tapi setelah ketemu Aruto dia sadar kalau dia masih ampas. Merasa usahanya selama ini belum cukup, cewek itu nekat menerjang si ogre raksasa dengan tekad baja demi meraih kemenangan. Serangan diluncurkan, tapi begitu kena Magika, syok berat karena si ogre cuman geli doang dan malah makin murka membalas serangannya. Magika melompat menghindari pukulan maut itu. Dia sadar dia menang di kecepatan, tapi satu serangan saja nggak bakal mempan. Dia harus spam skill sekaligus, tapi di tengah serangan bertubi-tubi itu tanaman parasit si ogre berhasil menampar tubuhnya. Tubuh Magika ditangkap dan diremas kuat sampai remuk. Untungnya, Aruto sigap melepaskan pisau angin yang memotong lilitan tanaman itu. Aruto tanya kondisinya, dan Magika cuma bisa bilang makasih sambil menahan malu luar biasa karena lagi-lagi diselamatkan bocah ingusan. Magika membuang rasa malunya dan kembali menatap tajam ke arah ogre, mengaktifkan kekuatan penuhnya sekali lagi. Waktunya keluarin ulti, batinnya. Dia merapal mantra cahaya, memanggil kekuatan ribuan bintang dari langit untuk menghukum monster itu. Hujan bintang dilepaskan Magika, menghajar ogre itu habis-habisan sampai mananya kering, kerontang, tak bersisa. Dengan jurus rahasia itu dia yakin si ogre pasti sudah jadi debu, tapi saat asap menipis matanya terbelalak. Si ogre masih berdiri tegak tanpa lecet sedikit pun, dan sekarang kaki raksasanya sudah ada di atas kepala Magika siap menginjak. Magika mendongak pasrah sadar kalau semua kekuatannya barusan ternyata cuma dianggap angin lalu oleh monster itu. Blaar tanah hancur diinjek ogre, tapi Aruto bergerak secepat kilat dan sudah muncul di depan Magika sebelum kaki itu mendarat. Dia menggendong Magika ala pangeran dan bilang, sisanya biar gua yang urus, lalu lari sambil menyerahkan cewek itu ke si slime. Jagain dia, perintah Aruto ke slime yang langsung menurut, lalu bos muda itu balik badan menantang ogre demi harga dirinya. Tanpa pikir panjang, Aruto langsung ngegas maju menyerang, sadar kalau larinya nggak secepat Magika, tapi bodoh amat gas terus. Konsentrasi Aruto langsung buyar seketika saat si raksasa melancarkan serangan kejutan, membuat Magika menjerit panik setengah mati. Sambil terengah-engah mencari napas refleks, Aruto bergerak sendiri menangkis hantamannya. Matanya menyipit memindai si raksasa demi satu celah fatal. Otaknya berputar cepat menyadari kalau tanaman merambat yang menempel di tubuh monster itu memang lemah terhadap elemen api. Tapi ada satu masalah. Sekadar membakarnya cuma buang-buang tenaga karena bakal tumbuh lagi dalam sekejap. Aruto butuh serangan yang benar-benar bikin lawan kapok. Dengan tekad bulat dan genggaman erat pada pedangnya, dia sadar kulit tebal si raksasa sekeras baja, jadi menusuk sembarangan adalah ide bodoh. Satu-satunya cara adalah membidik titik vital dengan akurasi tingkat dewa. Jadi dia melontarkan bola api tepat ke punggung monster itu. Ledakan menghantam target dengan telak dan tubuh Aruto langsung ambruk ke tanah matanya. Sayu menyaksikan hasil karyanya yang destruktif. Dunia mendadak gelap bagi Aruto yang pingsan meninggalkan Magika yang cuma bisa melongo tak percaya melihat bangkai raksasa itu. Mulutnya menganga menyadari fakta gila bahwa Aruto yang notabene masih bocah ingusan baru saja menumbangkan monster mengerikan itu sendirian. Itu pikiran terakhir sebelum kesadarannya ikut hilang. Begitu mata terbuka lagi, wajah mereka langsung disuguhi pemandangan seekor slime yang melayang. Matahari bersinar terik menyengat kulit saat mereka terbaring, bingung, otak masih loading, memproses bagaimana caranya bisa selamat sampai di sini. Aruto langsung menodong pertanyaan apakah Ru, si slime yang jadi pahlawan kesiangan mereka, yang dijawab dengan bunyi kenyal khas sebagai konfirmasi. Tanpa gengsi, Aruto mendekap slime itu erat-erat dan memujinya sebagai partner paling bisa diandalkan di seluruh jagat raya, lalu menoleh ke Magika.
Dia mengingatkan betapa konyolnya kalau mereka mati konyol gara-gara pingsan di tempat terbuka. Untung saja stamina sudah pulih. Gadis itu diam 1000 bahasa sebelum meminta maaf pelan dan memutuskan untuk kabur duluan ke hotel yang langsung diiyakan oleh Aruto. Sambil bilang mau rehat sejenak, tatapan Aruto menajam penuh rasa penasaran. Benarkah Magika baru saja memakai pusaka legendaris itu? Benda keramat buatan dewa yang jumlahnya saking langkanya bisa dihitung pakai jari satu tangan di dunia yang luas ini. Namanya Star Rain. Dan kalau memori kehidupan lampau Aruto tidak error, ada harga mahal yang harus dibayar penggunanya. Vonis mati dalam waktu 7 tahun, itulah yang Aruto renungkan saat berendam air panas malam harinya. Rupanya selama ini dia menyembunyikan kekuatan Hand of Justice, yang ironisnya malah dicap oleh Vatikan sebagai elemen kriminal nomor wahid. Target prioritas nomor 5 dengan kode sandi, mengerikan Machia Exterra. Dia dan 5 orang sial lainnya dilabeli musuh Tuhan, dan meski belum resmi diumumkan, surat perintah pemusnahan pasti akan turun. Demi memastikan nasib suram itu, Aruto memanggil antarmuka sistem dan menatap papan data yang melayang di depan matanya. Indikator kehidupan Magika mungkin tinggal angka 4. Aruto ingat betul, aura sihir gadis itu di dungeon jauh melampaui miliknya sendiri. Ditambah lagi pelindung tak tertembus itu jelas level kekuatan Magika berada di dimensi yang berbeda dibandingkan Aruto yang pas-pasan. Kesenjangan kualitas mereka bagai bumi dan langit, tapi bahkan penyihir sehebat itu pun bakal hancur lebur di tangan Vatikan. Dalam 7 tahun, Aruto menenggelamkan diri ke dalam air meratapi betapa lemahnya dia. Mampukah dia memutarbalikkan takdir tragis ini? Di tengah kegalauan itu, tiba-tiba permukaan air pecah dan Rusi Slime muncul tanpa dosa, bikin Aruto kaget setengah mati. Dia bertanya ngapain makhluk itu ada di sini, apa mau ikutan mandi? Si Slime cuman menjawab dengan bahasa aliennya yang khas. Aruto pun mulai menggosok tubuh kenyal itu dengan waslap sambil bergumam kalau bukan karena bantuan Ru, mereka pasti sudah lewat. Dia berjanji bakal menggosok sampai Ru mengkilap tawaran yang membuat makhluk itu bergetar kegirangan minta dimanja. Suara aneh keluar lagi dari Rui membuat Aruto bingung apa dia harus berhenti, seolah-olah bagian tumitnya geli kalau slime punya tumit. Konsep slime punya tumit itu absurd, tapi sedetik kemudian tubuh Rui memancarkan cahaya silau yang menyakitkan mata. Saking silaunya, Aruto hampir buta. Dia bertanya apa Ru selalu jadi bola disco begini kalau sudah bersih. Aruto tersenyum tanya apa dia senang. Rui melompat girang merespons, tapi tiba-tiba wujudnya memudar jadi buram. Dia meleleh kayak genangan air, jadi Aruto pikir mungkin dia butuh air dan mendorongnya pelan kembali ke dalam bak. Setelah sesi mandi selesai dan membawa Rue ke kamar, Aruto sadar mungkin tadi dia bikin slime itu kaget berlebihan. Tepat saat itu Magika bangkit dari sofa dan menyapa kaku, sepertinya ada hal berat yang mau disampaikan. Aruto mengajak bicara di balkon sambil membawakan minuman, sadar kalau gadis itu membisu total sejak pulang ke hotel. Pasti ada yang tidak beres. Sambil menyodorkan cangkir, Aruto mencoba memecah keheningan yang canggung itu. Dia basa-basi soal indahnya matahari terbenam dan Magika cuma mengangguk pelan sambil meremas cangkirnya erat-erat. Wajahnya muram saat akhirnya dia buka mulut mengakui kalau selama ini dia terlalu sombong, merasa takkan pernah kalah dalam adu sihir. Rasa percaya dirinya hancur lebur. Dia sadar arogansinya selama ini salah besar dan faktanya dia masih terlalu lemah. Mulai sekarang, aku mau fokus latihan mandiri dalam isolasi, ucapnya tegas sambil menatap mata Aruto. Alasannya klise tapi menyakitkan, berada di dekat Aruto cuma bikin dia makin manja dan lemah, jadi dia minta pisah kamar mulai malam ini. Sambil menatap Aruto, dia ngomong kalau petualangan bareng ini benar-benar membuka matanya. Tanpa Aruto dia bakal buta selamanya. Setelah bilang makasih, dia bersumpah demi harga dirinya. Lain kali kita ketemu gue nggak bakal kalah. Tatapannya tajam banget ke arah Aruto. Tantangan sudah dilempar, pas reuni nanti kekuatan gue bakal melampaui lo. Aruto yang dengar itu cuma bisa bereaksi aneh. Tangan Aruto gemetar bukan takut tapi menahan tawa sampai akhirnya pecah. Magika bingung, apa yang lucu? Aruto cuma bilang omongan cewek itu aneh banget. Dia minta maaf lalu sadar satu hal ini bukan soal bakat alami, bukan sama sekali, kuncinya cuma satu, yaitu kerja keras bagai kuda. Gelas mereka beradu. Kling. Aruto tegaskan dia juga pantang kalah. Kita jumpa lagi nanti, ajaknya. Saat kita berdua sudah 100 kali lipat lebih kuat. Mereka tertawa lepas merayakan progres kecil yang baru saja dicapai. Tapi mereka terlalu naif, tak ada yang tahu kalau di luar sana ada kekuatan monster yang bisa melenyapkan mereka cuman dalam satu kedipan mata. Balik ke hotel, Aruto mulai packing.
Dia cek tas, memastikan semua barang aman. Matanya sempat melirik ke kasur bekas Magika tidur. Dia pejamkan mata sebentar, lalu cabut dari kamar itu. Janji itu terpatri di hati. Sejak detik itu, Aruto lupa waktu saking fokusnya. Hidupnya cuma buat latihan target pertama Aruto, jelas, yaitu naikin level skill crafting yang masih cupu. Berkat panduan sistem dia sampai di hutan yang ternyata surga grinding. Tempat itu penuh kristal langka yang siap dipanen. Mana di sini juga tebal banget. Oke, waktunya crafting. Gumam Aruto, dia mulai alirkan mana dan hancurkan batu-batu jadi kerikil. Nggak butuh waktu lama notifikasi skill up. Muncul kontrol sihir makin mantap, dia pun lanjut jadi tukang tambang dadakan. Boom. Skill crafting. Tembus level 20 membuka opsi Blacksmith. Sesuai prediksi Aruto ini bukan cuma soal daya serang. Beda sama jurus Grape Reaper. Kemampuan ini bikin dia bisa ciptakan item pakai material dungeon. Entah itu elemen api atau sihir murni. Jadi dia nggak perlu takut diusir dari bengkel pandai besi lagi. Sambil genggam pedang Aruto, sadar kalau latihan pakai senjata ini doang punya efek lain. Tiba-tiba, skill. Baru nongol beberapa saat kemudian pas lagi baku hantam sama monster badak di gua. Aruto sadar diri. Oke, gue belum siap naik ke lantai berikutnya. Masih terlalu dini buat cari mati. Sistem bunyi lagi Aruto, dapat All Art of the Blade, dan levelnya sudah lewat 40. Skill. Gaya dua tangan pun terbuka. Mata berbinar Aruto, cabut pedang dan tes ilmu. Barunya kelawan kelar bertarung, levelnya langsung loncat naik. Dia baru ngeh kalau sering pakai jurus macam Grape Reaper Typhoon. Level Grape Reaper-nya otomatis ikutan naik. Dia kombinasiin itu sama sihir, hasilnya bukan cuma bisa kontrol retakan tanah, tapi daya bunuhnya jadi gila-gilaan. Selama masa grinding, itu level dan skillnya balapan naik. Laporan sistem muncul lagi bahwa level Aruto sekarang genap 40. Semua skill naik 30 poin. Crafting dan manipulasi sekarang aktif. Penasaran Aruto buka jendela sistem. Di situ tertulis manipulasi itu teknik serap mana buat gerakin objek sesuka hati kayak telekinesis versi irit mana. Aruto arahkan tangan ke batu dan aktifkan skillnya whoosh. Batu itu geser sendiri ke samping. Emang enggak sekeren Grave Reaper sih, tapi Aruto yakin ini bakal kepake banget. Dia pun lanjut mengasah kemampuan itu. Hari berganti minggu, tahu-tahu musim dingin datang pas lagi jalan santai di kota. Telinga Aruto menangkap gosip warga. Ada dua bapak-bapak lagi bahas rumor yang kedengarannya seru. Elo udah dengar soal orang aneh yang baru-baru ini muncul di lantai atas. Dungeon enggak? Katanya dia bantai 1000 monster sendirian. Temannya mengiyakan sambil nambahin kalau si orang aneh itu ternyata cuma bocah ingusan. Dan anehnya lagi dia kemana-mana bawa slime level kroco. Aruto lewat tepat di sebelah mereka. Dia langsung sadar, lah itu kan gua. Pas mereka lihat Aruto, mata mereka mau copot saking kagetnya. Biasanya petualang elit itu main keroyokan di lantai atas Aruto. Cuman diam sadar kalau eksistensinya mulai jadi buah bibir. Dulu mau ngapain juga nggak ada yang peduli dia kayak hantu. Tapi sepertinya zaman sudah berubah. Tapi gue nggak terima dipanggil orang aneh, batin Aruto sambil melirik sinis ke orang-orang asing itu. Nyampe hotel, Aruto bilang ke ibu pemilik kalau besok dia mau balik ke dungeon. Jadi dia mau kosongin kamar 2 atau 3 hari. Ibu itu suruh Aruto hati-hati, terus iseng nanya. Cewek yang kemarin bareng kamu itu gimana kabarnya? Dia baik-baik aja kan? Mendengar itu Aruto baru sadar dia belum ketemu Magika sejak mereka pisah kamar. Si ibu pemilik nambahin kalau gadis itu sudah beberapa hari nggak balik, bikin dia mulai was-was. Aruto refleks meremas jaketnya. Awalnya dia mikir, itu Magika, dia pasti aman lah. Tapi firasat buruk tiba-tiba nyetrum di badannya. Pas banget saat itu, seorang ksatria berkuda menerobos masuk kota. Orang-orang heboh bilang kalau Vatikan kirim ksatria elitnya Aruto. Yang dengar itu langsung panik dan lari terbirit-birit keluar hotel. Ibu pemilik teriak bingung, ada apa? Aruto nggak jawab, otaknya sibuk memutar memori masa depan yang dia tahu. Realitas seakan menampar wajahnya, membuatnya sadar kalau semua sudah berubah total. Ternyata efek kupu-kupu dari tingkahnya telah merembet sampai ke nasib Magika. Bodohnya dia sampai lupa memperhitungkan itu. Pikiran Aruto makin liar tak terkendali. Jangan-jangan Vatikan sudah memerintahkan pemusnahan Magika. Bagaimana jika skenario masa depan di mana gadis itu dieksekusi malah datang lebih cepat? Aruto cuma bisa pasrah dan berdoa semoga Magika baik-baik saja.
Saat dia berlari melewati sebuah kereta kuda, sepasang mata mengamatinya dari balik jendela, bergumam kagum, bocah yang cerdik. Mendekati area penjara bawah tanah Aruto, berharap setengah mati kalau Magika selamat. Dia langsung mengaktifkan kemampuan deteksi keberadaannya. Logikanya, orang sekuat dia pasti memancarkan aura yang mencolok. Doanya terkabul saat matanya menangkap siluet tubuh yang sangat dia kenal. Dia berteriak memanggil. Magika menoleh dan langsung mengenali Aruto, lalu menyapa santai. Sudah lama tidak bertemu ya. Melihat betapa kuatnya gadis itu, Aruto sadar kekhawatirannya tadi berlebihan. Sambil mengatur napas yang memburu, dia meyakinkan kalau dirinya oke-oke saja. Magika bingung kenapa napasnya seberat itu. Gengsi setengah mati kalau ketahuan panik, Aruto langsung berakting seolah dia cuma lagi olahraga santai. Dia beralasan cuma kebetulan lagi lari pagi melihat Magika dan mampir menyapa sebelum pura-pura mau lanjut lari lagi. Lalu dia melepas syalnya, berkomentar soal cuaca dingin yang tidak cocok sama baju tipis gadis itu sambil melilitkan syal hangat itu ke leher Magika. Dia memaksa gadis itu memakainya agar tidak masuk angin. Magika menerimanya dengan senang hati, tapi mendadak sesuatu di langit mencuri perhatian mereka. Keduanya mendongak bingung. Aruto melihat gumpalan hitam pekat sementara Magika mengakui kalau benda itu membuatnya merinding ngeri. Massa hitam itu mulai membesar memancarkan aura penindasan yang mencekik. Aruto langsung sadar kalau bahaya besar sedang mengintai. Dia menyuruh Magika mengevakuasi warga sekitar. Tak lama bola hitam itu retak membuat Aruto menutup mata tak percaya dengan apa yang akan terjadi. Seekor iblis berdiri tepat di depan mereka, makhluk mengerikan yang dikenal bisa mengendalikan monster tingkat tinggi. Aruto bertanya-tanya dalam hati. Kenapa makhluk itu muncul di jantung kota si iblis langsung mengamuk menghancurkan rumah-rumah warga tipe monster yang takkan berhenti menyerang. Sampai semuanya rata dengan tanah menjadi abu. Tak ada yang bisa mencegahnya, namun tubuh Aruto malah mendadak lumpuh total. Persis seperti kejadian kebakaran waktu itu. Perbedaan level kehidupan yang bagaikan langit dan bumi membuat tubuhnya mati rasa dan tekadnya hancur. Tak berdaya melawan hukum mutlak dunia ini. Meski begitu, Aruto memaksakan otot-ototnya untuk bergerak sadar kalau kota ini akan musnah kalau dia diam saja. Tiba-tiba, Magika mengembalikan syal pemberian Aruto tadi ke leher pemuda itu. Semuanya akan baik-baik saja, ucapnya lembut. Dia berseru tegas, Aruto, kamu bisa mengandalkanku. Tanpa ragu gadis itu melesat menerjang sang iblis. Aruto mengamati dengan serius, terpukau oleh kekuatan dahsyat Magika. Gadis itu benar-benar sudah bertambah kuat berkali-kali lipat. Serangannya berhasil telak menghantam iblis itu, tapi lukanya beregenerasi dalam sekejap mata. Magika sadar melawan iblis seperti ini butuh satu serangan fatal yang mematikan. Dia bersiap menggunakan artefak andalannya, jurus hujan bintang. Tapi iblis itu bergerak secepat kilat dan muncul di belakangnya. Magika berputar cepat mengakui kecepatan musuhnya. Dia berhasil menghindari serangan susulan, tapi sadar kalau iblis itu tidak memberinya celah sedikit pun untuk mengaktifkan artefaknya. Sesaat kemudian Aruto hanya melihat puing-puing trotoar yang hancur. Pikirannya dipenuhi Magika, dia tidak terima kenapa cuma bisa jadi penonton bodoh. Kenapa 8 tahun terakhirnya disia-siakan begitu saja? Dia tidak terlahir kembali cuman untuk menyaksikan satu lagi bencana. Mengulangi kehancuran kehidupan masa lalunya. Tidak tekad kuatnya memantik mana di kedua tangannya. Dia menatap energi yang berpendar itu. Aruto bertanya-tanya bisakah dia memanifestasikan sihir dalam kondisi lumpuh begini. Kalau saja berhasil, matanya beralih ke arah Magika. Iblis itu menekan serangannya membuat Magika kewalahan menghadapi angin kencang yang menyulitkan pergerakan. Satu hantaman telak dan tamatlah riwayatnya. Dengan musuh yang terus beregenerasi, dia harus mencari momen yang sempurna. Demi menggunakan artefaknya, Magika nekat menyerang sekali lagi, tapi malah terlempar kasar akibat serangan balik. Ini benar-benar tidak masuk akal batinnya. Biarpun Aruto sedang mengumpulkan mana, dia takkan sempat ikut campur tepat waktu. Iblis itu memanggil bola api raksasa yang berputar mengerikan di atas kepalanya. Magika menatapnya sadar ajalnya sudah dekat. Dia memejamkan mata pasrah menyambut akhir. Detik itu juga Aruto mengerahkan skill manipulasinya. Magika sontak membuka mata. Melihat serangan api iblis itu melayang jauh ke arah lain, Aruto menatap hasil kerjanya tak percaya. Magika terperangah, benarkah Aruto yang melakukannya? Benarkah dia mengubah lintasan serangan itu? Tepat saat itu si iblis kehilangan keseimbangan. Magika menatap Aruto, menyadari sosok pemuda itu sebenarnya. Saat iblis itu terhuyung jatuh ke arah Magika, celah fatal terbuka.
Aruto berteriak lantang, gunakan hujan bintang sekarang. Serangan itu telak melukai si iblis hingga tubuhnya lenyap tak bersisa. Menyaksikan itu, Aruto dan Magika yakin mereka telah berhasil. Magika berlari menghampiri Aruto. Kamu tidak apa-apa, sambil membantunya berdiri. Aruto berkilah dia cuma lemas karena efek naik level. Dan istirahat sebentar saja pasti memulihkan tenaganya. Tiba-tiba, Magika menggendongnya di punggung membuat Aruto gagal paham. Gadis itu bersikeras membawanya ke hotel. Aruto mencoba menolak tapi Magika membantah menegaskan kalau Aruto sudah berbuat terlalu banyak untuknya. Dan memohon agar diizinkan melakukan setidaknya hal kecil ini. Kemudian saat mereka bergegas pergi dari sana, Magika angkat bicara. Magika melongo total melihat teknik aneh itu, baru sadar kalau Magika itu nama skill manipulasi yang dijelaskan Aruto. Baru aja dapat ilmunya pas kita pisah kemarin, kata Aruto sombong sambil memindahkan syal miliknya ke leher Magika dalam sekejap mata. Magika kaget bukan main dan nanya kok bisa begitu. Aruto cuma nyengir bilang dia bebas gerakin barang sesuka hati. Modalnya cuma mana, dia bisa belokin arah angin nangkis serangan musuh, terus balikin lagi ke muka mereka. Kalau udah master musuh bisa dikendaliin kayak wayang golek, Magika langsung tepuk tangan bilang itu skill level dewa. Tapi Aruto jujur kalau dia jadi patung pas max skill itu, makanya mustahil dia bisa menang lawan iblis itu sendirian. Dia malah muji Magika yang jadi pahlawan kota bikin cewek itu merah padam dan bilang kalau itu kerja sama tim. Aruto ketawa kecil lihat tingkahnya, tapi otaknya langsung mutar balik ke momen kekalahan iblis tadi. Kalau kejadian monster ngamuk gini terus berulang, kota ini bakal rata sama tanah, pikirnya ngeri. Seingat dia di masa lalu, nggak ada tragedi beginian. Jadi siapa? Coba. Orang sakti yang bisa geprek iblis sekuat itu. Lagi asik mikir, tiba-tiba radar bahayanya bunyi. Aruto langsung teriak suruh Magika berhenti pas mereka lagi lari di atap. Magika protes, bilang tujuan mereka masih jauh, tapi Aruto ngegas maksa, harus berhenti detik ini juga. Magika ngerem mendadak sampai hampir kejungkal. Aruto nengok ke bawah dan matanya langsung melotot kenal sosok itu. Baju serba hitam aura mananya bikin sesak napas, kayak alien itu dia, penyihir gila yang dulu ngebunuh Hana. Musuh bebuyutan dari kehidupan sebelumnya. Gamigin berdiri santai di sana sambil buang muka. Magika nengok ke Aruto yang mukanya pucat pasi kayak mayat. Dia belum pernah lihat Aruto setakut itu dan nanya siapa orang itu. Gamagon Saltsuai, desis Aruto gemeter, salah satu dari 12 komandan elit Eufonia. Dengar nama itu lutut Magika lemas, soalnya Gamagon terkenal sebagai penyihir paling overpower di seluruh dunia. Pas Magika lagi syok, Aruto malah kumpulin mana mau nekat nyerang, ditanya ngapain dia malah bentak bilang ini bukan urusan Magika. Pokoknya dia harus bunuh penyihir itu sekarang juga. Magika langsung nahan Aruto dan nanya apa dia udah gila mau tarung kondisi begitu. Aruto natap tajam tapi Magika nggak lepasin tangannya. Sadar diri woi, lu tuh masih cupu, biarpun habis naik level. Lawan dia sama aja setor nyawa, teriak Magika. Aruto memberontak, minta dilepasin, tapi Magika maksa dia duduk biar tenang. Pakai logika dong, lu nggak bakal menang, bentak Magika lagi. Akhirnya Aruto sadar dan emosinya mulai surut. Dengan kekuatan sekarang dia cuma bakal mati konyol. Aruto duduk frustrasi, sementara di bawah sana si penyihir lagi mengagumi kekacauan. Bawahan di sebelahnya nanya dengan suara gemetar apa benar Tuan Gamigin yang panggil iblis itu cuma buat iseng. Gamigin jawab enteng kalau itu benar, dia baru dapat mainan artefak pemanggil langka dan cuma pengen test drive doang. Tahunya barang rongsokan cuma keluar ogre kelas 3? Kata Gamigin sambil ngermes artefak itu sampai hancur berkeping-keping. Sialnya lagi belum sempet gue turun tangan udah ada orang kurang kerjaan yang ngebantai itu iblis dengan gampang. Si bawahan protes. Tapi Tuan biarpun lemah, iblis itu bisa ngancurin satu negara kecil loh. Tugas 12 komandan Eufonia itu ngelindungin negara, bukan malah eksperimen yang membahayakan warga. Kelakuan Tuan ini bener-bener nggak bisa dimaafin. Gamigin langsung nyekek leher orang itu pakai sihir dan ngangkat dia ke udara. Gamigin nanya dingin. Sejak kapan kroco kayak lu berani nyeramahin gua? Nggak sayang nyawa. Mending lu simpen aja opini sampah lu itu. Si bawahan megap-megap minta ampun karena kehabisan napas. Gamigin lepasin sihirnya sampai orang itu jatuh gedebuk, terus dia nyuruh siapin kereta buat balik ke ibu kota. Gue mau lanjutin penelitian, katanya. Terus ada bawahan lain nanya apa, dia nggak mau cari orang yang dia incar. Gamigin masuk ke kereta sambil bilang orangnya nggak ada di kota ini, ngapain buang waktu. Dalam hati dia mikir pas lihat Aruto sama Magika tadi, dia kira si Makia bakal ngamuk, nggak nyangka ketemu musuh Patikan di situ. Aruto sama Magika merinding disco ditatap sekilas sama orang itu, tatapannya kayak mau nelan mereka hidup-hidup.
Gamigin yakin banget kalau cewek itu yang ngalahin iblis. Kuat juga tuh bocah, batinnya. Otak psikopatnya mulai jalan membayangkan betapa bagusnya organ tubuh cewek itu kalau dijadiin bahan eksperimen. Tapi dia nahan nafsu bunuhnya, belum ada perintah dari atasan kalau dia ngelawan raja, nanti dana risetnya dipotong. Resikonya terlalu gede buat karirnya, jadi si penyihir mutusin buat cabut dan nyuruh kusir jalan. Dia yakin suatu hari nanti bakal ketemu lagi sama mangsanya. Kereta pun pergi ninggalin Aruto dan Magika yang masih bengong. Sadar kalau mereka baru aja lolos dari maut, Magika gemetar, ketakutan bilang kalau orang itu pasti bakal ngebunuh mereka. Dia ingat reputasi ngeri komandan Euphonia itu, terus nanya keadaan Aruto yang lagi nunduk, ngeratapi kegoblokannya sendiri. Dia merutuki kebodohannya sendiri karena sempat berpikir bisa menang lawan penyihir monster gila itu. Sumpah mati dia bertekad bakal jadi jauh lebih kuat dari Gamigin. Pas mereka ketemu lagi nanti beberapa hari kemudian, Tuan Besar Kinotogris bilang mau bikin acara syukuran buat Magika yang udah sukses ngusir iblis. Tapi Magika nolak mentah-mentah sambil nanya sinis apa mereka lupa sama Aruto. Para pejabat itu buang muka gengsi banget ngakuin kalau orang kasta rendah kayak Aruto bisa punya kekuatan dewa kayak gitu. Akhirnya si Tuan Besar nyerah dan ngebiarin mereka pergi. Pas lagi jalan di kota, Aruto nyenggol Magika mastiin apa dia beneran gak mau ambil kredit atas jasanya itu Magika. Dengan muka bete bilang kalau dia kesel banget nggak ada yang mau ngehargain kekuatan Aruto. Tapi Aruto cuma jawab santai, kalau nggak ada yang bisa diperbuat. Soalnya di dunia ini segalanya diukur pakai tebal, tipisnya dompet dan status sosial, sambil senyum natap Magika. Aruto diem-diem bersyukur cuma Magika sama Hana yang nggak peduli sama aturan main dunia yang busuk ini. Dia lalu nyaranin Magika buat fokus latihan aja daripada makan hati dengerin. Aruto ngomong seyakin itu Magika, jadi mikir, apa temannya ini beneran baik-baik aja. Aruto nyeletuk dia, rencana mau terjun ke dungeon lagi. Besok pas banget saat itu, mereka papasan sama orang yang ngeliatin mereka lekat-lekat. Aruto berhenti dan balik badan. Magika bingung, nanya, ada apaan? Aruto bilang muka, orang itu kayak nggak asing, ternyata bener itu si pegawai guild Rese, yang sekarang duduk gembel di aspal. Itu si Leon lagi pegang kardus tulisan butuh kehangatan dan kasih sayang. Pas Leon lihat Aruto, si mantan pegawai guild itu kaget setengah mati dan langsung ngenalin dia, teriak kenceng, woi, itu kan Elo. Masa lu lupa sama gue? Aruto masang muka jijik dan pura-pura nggak kenal, bilang dia nggak pernah lihat muka Lion seumur hidup. Leon jelas nggak percaya, bilang mukanya itu terlalu ganteng buat dilupain. Dia mulai curhat soal hidupnya yang melarat. Pakai kode keras minta sumbangan duit, tapi Aruto sama Magika malah melengos, pergi gitu aja. Aruto nanya ke Magika soal lantai berapa yang mau dipakai latihan, sengaja banget nyuekin eksistensi Lion. Tiba-tiba Lion nekat nemplok di kaki Aruto sambil meraung minta duit. Aruto yang risih berusaha nendang dia pelan. Nanya kenapa sih dia ngotot banget dan apa? Nggak punya urat malu minta-minta ke orang asing. Lion yang muka tembok malah natap Aruto sama Magika. Bilang dia yakin banget sama potensi mereka berdua. Diem aja, cuma natap. Dia datar. Lion nunjuk dadanya sendiri. Terus ngajak mereka bikin tim petualang. Dia nawarin lembaran baru dan ngenalin diri secara resmi sebagai Lion ke Aruto dan Magika. Sebagai sesama petualang dia bilang nambah satu orang buat tawuran nggak ada ruginya kan. Terus dia nambahin dengan gaya so asik, jangan kaget ya, job gue ini pahlawan kelas super langka nih bos. Aruto senyum kecut bilang dia nggak setuju sama ide konyol itu. Leon bengong nggak ngerti kenapa ditolak. Aruto bilang biarpun pahlawan itu langka dia ragu Lion bakal guna Magika sampai nguap bosen di belakang Aruto. Sementara Lion masih berlutut mohon-mohon biar Aruto berubah. Pikiran gue sampai resign dari guild demi ini tahu rengek Lion. Dengar itu Aruto langsung nyela, palingan juga lu dipecat gara-gara ketahuan maling. Kan mulut Lion nggak ngelebar kaget. Kok bisa? Aruto tahu rahasia dapurnya secepat itu. Dia sadar udah salah ngomong. Aruto menghela napas, jelasin kalau alasan itu kenapa dia lebih suka cari duit hasil buruan di dungeon. Tiba-tiba Lion udah mau loncat nemplok ke Aruto lagi. Ngemis, minta diajak masuk tim Magika. Akhirnya, habis kesabaran dia nyumpel mulut Leon pakai setengah potong roti. Dan bilang kalau Leon itu bener-bener ganggu. Leon langsung ambruk lemas sambil ngunyah roti pas Aruto sama Magika pergi. Sambil ngobrol pelan Magika ngeluh lapar. Aruto bilang dia barusan nemu tempat makan enak dan ngajak dia ke sana beberapa hari kemudian. Jauh di dalam dungeon Aruto lagi bantai banyak musuh. Habis menang levelnya naik ke 42 dan skill pasif pedangnya naik ke 43. Dia ngerasa pedang buatannya ternyata emang mantep banget biarpun udah lewat beberapa hari. Lion masih aja ngintilin Aruto kayak stalker.
Tapi Aruto udah mikir mau naik ke lantai yang lebih tinggi, biar aman tiba-tiba. Aruto dengar suara teriakan histeris dan derap langkah kaki. Lion muncul lari terbirit-birit dikejar gerombolan serigala sambil teriak tolong. Aruto kaget banget lihat Lion ada di sana. Lion langsung mohon-mohon minta Aruto ngusir serigala yang ngejar dia. Aruto pakai sihirnya nyuruh Lion nunduk sebelum nyemburin api panas. Ke arah serigala-serigala itu lihat aksi itu Lion. Lion langsung teriak gila. Keren banget Aruto nyamperin Lion. Yang udah sujud syukur berterima kasih banget udah diselamatin Lion. Jelasin dia sebenarnya cuma mau ngikutin Aruto. Malah nyasar ke lantai atas. Aruto. Ngomelin dia bilang pemula dilarang masuk sini. Lion malah ngulang lagi niatnya mau setim sama Aruto. Dan magi ke Aruto yang udah pusing nanya. Harus berapa kali dia bilang kalau Lion itu cuma bakal jadi beban hidup. Aruto bilang dia nggak punya waktu buat ngurusin drama receh. Sementara Lion yang masih sujud buru-buru minta maaf dengan suara pelan pas Aruto buang muka. Dia ngomel kalau Lion emang paham harusnya udah cabut dari tadi. Pas banget momennya ada serigala loncat mau nyaplok si Lion. Aruto yang gercep langsung nebas tuh serigala tepat di depan mukanya. Terus nengok ke arah Lion yang udah bonyok. Nanya dia masih napas apa enggak. Aruto jongkok di sebelahnya tapi malah bengong nggak percaya lihat pemandangan di depannya. Pikirannya jadi kacau, ngerasa bersalah banget. Coba aja tadi, si Lion langsung dia jadiin anak buah. Dia mikir pasti nasibnya nggak bakal apes gini. Pas Lion terkapar di tanah, tapi begitu kuping Lion nangkep omongan Aruto, dia langsung loncat berdiri seger bugar nanya beneran nggak Aruto mau nerima dia bikin Aruto jantungan setengah mati. Masih bingung kok dia belum mati Aruto. Lihat si Lion cuman garuk-garuk leher sambil ngaku santai kalau dia lupa info penting. Ternyata dia vampir fakta yang bikin Aruto melongo parah karena Ras itu kan terkenal punya nyawa serap alias abadi. Kerjanya keluyuran malam-malam dan ditakutin manusia kayak monster, tapi Aruto langsung nunjuk muka si Lion. Nanya apa gosip itu bener, Lion jawab enteng kalau vampir sebenarnya 11-12 sama manusia biasa. Dia jelasin kalau cerita horor itu cuma karangan orang iseng, soalnya fisik mereka sebenarnya mirip manusia dan luka parah bisa bikin lewat juga, cuma Lion pamer ke Aruto kalau dia ini edisi spesial. Katanya dia kebal bikin Aruto mikir apa maksudnya dia punya jurus regenerasi super cepet kayak di komik. Aruto nanya kok masih bisa luka, Lion jawab kalau itu dongeng panjang dan nambahin kalau dia punya skill tahan banting level dewa. Aruto maksa minta diceritain dan nanya skill itu bisa dipelajari nggak. Lion jelasin kalau nggak ada satu makhluk pun mau ras apa aja yang bisa dapat skill itu lewat latihan. Terus bilang kalau Aruto denger aslinya pasti bakal geleng-geleng nggak percaya. Lion akhirnya ngaku kalau dia bukan penduduk asli dunia ini, bikin Aruto makin bengong. Dia cerita dulu tinggal di Jepang sebagai warga biasa modar karena kecelakaan malah respon di Ivani. Pas nyawanya mau ditarik ketakutannya setengah mati. Lion doa kenceng banget supaya jangan mati, malah melek di dunia baru. Masuk ke badan yang gak kenal. Rasa takut mati denger itu Aruto mikir pasti banyak orang lain yang ngalamin reinkarnasi pasaran gini. Ryan alias Lion lurusin kalau badan badaknya itu gak instan skill itu baru muncul di tahun-tahun awal hidup barunya. Awalnya dunia ini kayak surga, jadi vampir kece yang gak takut mati. Dan kerjaan jadi pahlawan Lion ngerasa kayak tokoh utama anime, tapi halunya bubar jalan beberapa tahun kemudian. Ada razia vampir besar-besaran di Fortinia gara-gara hasutan gereja dan Lion lihat sendiri ortunya dibantai sadis. Karena dia susah mati, mereka nyeret dia ke gereja sebagai pendosa dan di sana atas nama keadilan ilahi dimulailah penyiksaan tanpa akhir. Badan Lion gak mau mati, tapi rasa sakitnya nampol tiap hari bikin dia ngarep banget bisa mati. Geba sebagai jalan keluar terbaik, biarpun menderita dia tetap hidup sampai 50 tahun, kemudian ambang batas sakitnya jebol. Dia udah mati rasa total. Lion inget momen itu pas dia berdiri di atas api unggun yang nyala manfaatin situasi buat kabur. Dia lari selama beratus-ratus tahun selalu nyembunyiin identitas aslinya biar nggak ketahuan sampai akhirnya nyampe di Kinotogras dan kerja di guild. Kelar cerita dongeng sedih ala film itu, Lion berdiri depan Aruto dan bilang kalau Aruto nggak bakal sanggup dapat skill itu. Dengar cerita horor gitu, Aruto percaya banget sama penderitaan gila yang udah dilewatin. Lion minta maaf udah bikin suasana jadi suram, tapi abis itu senyum dan minta Aruto nggak usah dipikirin. Katanya itu masa lalu, tapi Lion ngaku ada satu penyesalan yang masih nyangkut. Coba aja dulu dia cukup kuat, dia pasti bisa nyelamatin keluarganya. Itu ratapan jiwanya yang paling dalam bikin Aruto flashback ke kehidupan lamanya sendiri. Lion jelasin dia masuk guild bukan cuma cari cuan, tapi biar makin sakti. Terus nanya lagi, Aruto mau nggak bikin tim bareng dia? Tapi Aruto malah balik badan dan jalan pergi.
Leon cuma bengong ngira dia dianggap beban, tapi tiba-tiba Aruto nantang dia. Nanya sampai kapan mau jadi patung di situ, dia nyuruh Leon cepetan gabung sambil nanya apa dia takut sama menu latihan neraka ala Aruto. Leon langsung sumringah banget dengar soal latihan teriak kegirangan. Ngelihat Lion malah asik toel-toel slime Aruto sadar biarpun dia nggak paham susahnya hidup abadi. Tapi niat tulus buat ngelindungin orang tersayang itu ngena banget di hati. Jadi dia nggak tega ninggalin orang kayak Leon. Mulailah sesi latihan mereka. Aruto lanjut ngehajar lawan asah skill dia pakai kekuatan Dewa Kematian. Gak lama musuh yang tadi dilawan Aruto malah ngerubungin Lion bikin dia teriak-teriak minta tolong gurunya. Aruto sadar musuhnya kebanyakan dan Leon harus stop berantem gaya manusia lembek sambil Aruto ngebabat abis monster-monster itu. Leon cuma bisa tutup kepala dari serangan brutal. Aruto ngasih wejangan kalau mikir pas berantem itu emang penting. Mentang-mentang vampir dengan kekuatan monster, dia langsung berniat pamer power gila-gilaan tanpa ragu. Aruto lantas menyodorkan sebilah pedang ke tangan Leon. Leon yang memang anak buah berbakti langsung setuju dan membantai para kroco itu sampai rata tanah. Kelar membereskan sampah, dia berbalik menghadap Aruto. Dengan tatapan yang seolah berteriak kalau dia siap mengabdi pada juragan barunya itu.